Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan merupakan hal yang semua ingin manusia raih di dunia maupun di akhirat. Lantas bagaimana sebenarnya hakikat kebahagiaan tersebut? Ya, banyak yang salah menafsirkan bahwasanya kebahagiaan itu hanya diraih dengan harta, kedudukan. Namun faktanya di lapangan kita lihat bahwasanya banyak sekali justru orang yang sengsara karena harta dan kedudukannya. Itu semua karena mereka salah memaknai konsep daripada bahagia. Sedangkan Islam telah mengatur ya dalam Al-Quran maupun Sunnah bagaimana seharusnya kita memperoleh kebahagiaan tersebut. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan amalan-amalan soleh, ya, berbanyak melakukan amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah." Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan mereka dalam keadaan beriman, maka akan Allah berikan mereka kehidupan yang baik. Ya, Allah yang jamin kehidupan tersebut. Karena dengan kita beramal soleh, kita beriman, mengingat Allah, ya, hati ini menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi tenang. Kita menyerahkan semua kehidupan kita, pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus banyak bersabar dan bersyukur. Ini merupakan kunci rahasia seorang muslim hidup di dunia ini. Bersabar, bersyukur, kemudian bersabar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji kita dengan terus-terus dengan kenikmatan, tidak juga berupa dengan kesusahan secara terus-menerus. Ya, ada kalanya Allah Subhanahu menguji kita dengan sedikit kesusahan, kadang-kala dengan sedikit kenikmatan, kadang berganti-berganti. Maka hendaknya jika kita diberikan kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tambah nikmatnya. Namun jika Allah uji, hendaknya kita bersabar, ya, agar kita mendapatkan pahala di kesabaran kita tersebut. Ya, la in syakartum la azidannakum, ya, wala in kafartum in azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Namun jika kalian kufur, maka Allah ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Dan ketika kita timpa musibah, ya, hendaknya kita banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang ketika mereka ditimpa dengan musibah, maka mereka akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ya. Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Ya, setiap bani Adam itu pasti pernah berbuat kesalahan, namun sebaik-baik dari mereka yang berbuat kesalahan adalah yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah bukan mereka yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketika mereka lalai dari peringatan Allah, mereka kemudian mengingat Allah. Ya, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Hasan Al-Basri pada suatu hari pernah ditanya oleh 3 orang yang mengadukan masalahnya. Mereka mengeluhkan bahwasanya orang pertama mengeluhkan tentang pacaklik yang melanda kampungnya. Kemudian orang kedua mengeluhkan tentang tidak punya keturunan. Kemudian orang yang ketiga
mengeluhkan tentang kemiskinan yang dialami selama hidup di dunia. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, memberikan solusi, ya perbanyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada 3 permasalahan tadi. Kemudian orang yang berada di sekitar Imam Hasan Al-Basri kemudian heran, mereka heran. Kemudian bertanya, "Wahai Imam, ada 3 orang yang mendatangimu. Kemudian mengapa engkau hanya memberikan satu solusi saja?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hal tersebut bukan perkataan saya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya. Maka aku berkata kepada mereka, ya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan kepadamu air hujan yang sangat lebat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yumdidukum bi amwalin wa banin, ya, dan Dia memperbanyak harta dan keturunanmu. Nah, jika kita ingin bahagia di dunia dan akhirat sesuai dengan standarisasi daripada Al-Qur'an dan Sunnah, maka ketiga hal tersebut yang utama. Yang pertama tadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beramal soleh, kemudian bersabar, bersyukur, bersabar ketika ditimpa ujian, bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tadi, banyak beristighfar, memohon ampun, mengingat Allah, maka niscaya kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.